Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan praktikum lab working with text files in the CLI atau command line text editors. Jadi tujuannya di lab ini kita akan menjadi lebih familiar dengan Linux command line text editors dan configuration files. Oke, yang kita butuhkan untuk praktikum lab ini yaitu security workstation virtual machine yang sudah kita install di lab sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke instruksi yang pertama, yaitu part 1 graphical text editors. Jadi, text editors itu adalah salah satu aplikasi yang paling tua, dikategorikan paling tua yang dibuat untuk komputer. Dan Linux, seperti operating system yang lain, juga memiliki beberapa text editor yang berbeda dengan berbagai macam fitur dan fungsi yang berbeda juga. Dan beberapa text editor itu biasanya include graphical interfaces, sedangkan yang lain hanya bisa digunakan via command line. Dan juga setiap text editor itu pasti include set feature yang didesain untuk support beberapa pekerjaan yang spesifik. Kemudian beberapa text editor itu juga fokus ke programmer dan memiliki fitur-fitur seperti syntax highlighting, bracket matching, binary place, multiline export, spell check, dan juga beberapa fitur yang difokuskan untuk pemrograman atau programming. Nah, di sini untuk to save space and keep the virtual machine lean, the Cisco CyberOps Workstation VM itu hanya include SkyTE as a graphical text editor application. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan SkyTE ini ya, karena SkyTE itu adalah text editor yang simple, kecil, dan juga cepat. Dan dia tidak punya fitur yang advance ya, tapi cukup untuk mengerjakan praktikum lab ini. Oke, langsung aja kita ke step yang pertama, yaitu kita akan buka SkyTE from the graphical user interface. Oke, kita buka dulu ya untuk ininya Oracle VM kita, kemudian kita start yang cybersecurity ini. Oke, kita akan tunggu proses untuk bootingnya. Oke, kita sudah masuk di virtual machine kita, dan di sini adalah Linux ya. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita akan membuka SkyTE ini ya. SkyTE Text Editor. Caranya kita klik menu, kemudian kita pilih CyberOps, lalu kita pilih SkyTE Text Editor. Oke, ini adalah halaman awal SkyTE Text Editor kita. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyalin ini ya, tulisan specific, really big, dan seterusnya ini sampai sini. Kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan save file ini dan kita beri nama space.txt. Oke, dan kita akan klik file, save. Oke, kemudian ini saya hapus dulu. Kita akan save di sini ya, folder home analysis ini ya, dengan nama space.txt. Save. Oke, kita sudah berhasil menyimpan ini ya file SkyTE kita. Kemudian kita akan close SkyTE, kemudian kita akan membuka kembali SkyTE kita. Oke. Kita klik menu seperti tadi, kemudian CyberOps, SkyTE Text Editor. Oke. Lalu kita coba untuk membuka file yang tadi kita buat ya. Oke, di sini kita lihat di sini tidak ada file yang sudah kita buat tadi yang ekstensinya .txt tadi atau .text ya. Jadi space.txt tidak tertulis di sini. Maka kita bisa menjawab untuk pertanyaan ini, could you immediately find space.txt? Jawabannya adalah tidak ya, no. Ya, langsung ke langkah selanjutnya. Jadi meskipun SkyTE itu tidak terlihat ya di sini ya. Jadi space.txt ini not display, jadi tidak ditampilkan. Sebenarnya ada di dalam file ini, cuma dia tidak ditampilkan karena si SkyTE ini hanya menerima apa ya istilahnya, ekstensi tertentu. Nah, kemudian tadi kita pakainya ekstensinya .txt.
Nah, untuk mencari file yang tadi kita buat terus bagaimana? Cara langkahnya adalah kita ikuti langkah ini ya. Kita akan klik the drop down menu, kemudian select all files. Jadi ini all source kita ubah menjadi all files di sini ya. Nah, di sini kita akan cari, nah ini dia file kita space.txt, kemudian kita coba open. Oke, di sini kita sudah masuk di file yang sudah kita buat tadi, jadi berhasil ya. Kemudian nah close space.txt, kita bisa tutup lagi. Oke, lanjut ke step kedua, yaitu kita akan open SkyTE dari terminal. Oke, caranya adalah kita klik terminal ya, tentu saja dari sini kita klik terminal. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita akan ketikkan ls untuk melihat contents dari directory saat ini. Ketikkan di sini ls, enter. Nah, di sini ada banyak ini ya, ada desktop, document, download, lab support file, second drive, dan juga space.txt, yaitu file yang baru saja kita buat tadi. Kemudian notice space.txt is list. Ini berarti kita tidak punya kita tidak perlu provide path information untuk membuka file kita ya. Kita sudah di path yang benar. Kemudian kita bisa ketikkan seperti ini ya, SkyTE space.txt untuk membuka SkyTE dari terminal. Oke, kita coba SkyTE space.txt, enter. Oke, terbuka file space.txt kita di SkyTE di sini ya. Oke. Lalu jawaban untuk ini ya, ini ya. Why is the program not shown in the terminal? Di jawabannya adalah because terminal is running SkyTE, and therefore karena itu tidak bisa receive command. Oke, itu adalah jawabannya ya. Kemudian kita bisa close SkyTE-nya dengan klik tanda X atau ke terminal, lalu bisa klik Ctrl C ya. Oke, kita close. Oke, kita close SkyTE and move on to the next section. Oke, kita lanjut ke part 2, yaitu command line text editor. Oke, untuk part selanjutnya yaitu kita akan menjalankan command line text editors. Nah, text editor grafis itu mungkin nyaman dan mudah untuk digunakan ya. Sedangkan command line based text editor itu sangat penting di dalam sebuah komputer Linux. Dan manfaat utama dari command line based text editor itu adalah mereka mengizinkan untuk mengedit text file dari remote shell ke remote computer. Jadi contohnya skenario-nya seperti ini. Ketika ada seorang user itu harus melakukan beberapa task atau tugas administratif ya di sebuah Linux komputer, tapi dia sedang tidak ada di hadapan komputer itu sendiri. Jadi dia ada di tempat lain, sedangkan komputer itu ada di tempat yang lain. Nah, dengan menggunakan yang namanya SSH, itu user bisa memulai remote shell ke komputer yang tadi. Dan interface graphical interface itu mungkin tidak bisa memungkinkan, dan itu mustahil untuk kita mengandalkan text editor grafis ya, karena dia remote. Nah, di situasi seperti ini text based text editor itu sangat penting. Nah, oke. Ada beberapa sedikit catatan di sini. Ada satu text editor yang namanya V, itu salah satu text editor yang juga populer. Nah, V ini sangat powerful ya, salah satu command line based text editor. Dan ini by default sudah ada di hampir semua distro Linux. Dan salah satu original code pertamanya itu dibuat tahun 1976. Dan versi update dari V ini namanya Vim, yang artinya V improved ya. Kemudian hari ini itu hampir semua user V itu menggunakan versi update-nya dari V itu sendiri, yaitu Vim. Oke, kita lanjutkan. Karena kurangnya support grafis,
Nano atau GNU Nano itu hanya bisa dikontrol melalui keyboard. Oh ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk di lab ini kita akan fokus di Nano ya. Oke, jadi Nano itu kurang untuk support grafis, makanya dia menggunakan keyboard untuk kontrolnya. Seperti di sini ada contohnya Ctrl O itu untuk save file, kemudian Ctrl W itu untuk membuka search menu. Nah, GNU Nano ini juga menyediakan shortcut bar di bagian bawah layar, di mana ada beberapa komen yang kita bisa lihat di sana nanti. Dan kita kalau misalnya bingung, kita bisa tekan Ctrl G untuk membuka help screen. Oke, langsung saja kita ke step-stepnya ya. Yang pertama yang pasti kita akan membuka virtual machine kita. Setelah kita membuka virtual machine, lalu kita akan coba buka terminal ya. Oke, ini tampilan ini sudah terbuka, tampilan terminal. Lalu selanjutnya adalah kita ketikkan nano space.txt. Kita akan coba membuka file kita tadi ya, yang sudah kita buat di part 1. Nano space.txt. Oke, dan di sini ya kita sudah masuk di dalam file kita di space.txt lewat GNU Nano ya. Kemudian ini langkah yang B ya, Nano will launch and automatically load the space.txt text file. Tadi kita sudah lihat. Nah, kalau kita notice di sini dia menampilkan seperti terpotong ya, file yang sudah kita buat tadi ini harusnya tidak segini, ini harusnya masih ada lanjutannya lagi, tapi dia seperti terpotong atau tidak lengkap. Maka kita bisa menggunakan ini ya, home and keyboard. Sebenarnya dia bukan tidak lengkap atau terpotong, tapi sebenarnya dia ditampilkan dalam salah satu baris panjang. Jadi untuk kita melihat lanjutannya ini kita harus tekan N ya. Kita tekan N. Nah, ini adalah lanjutan dari tulisan di file kita. Dan kalau kita lihat ke arah kiri, kita bisa tekan home. Oke, seperti itu navigasinya. Kemudian di sini ada tanda ini ya, apa namanya, lebih dari. Oke, kita bisa menjawab untuk lab ini. What character does Nano use to represent the line continues beyond the boundaries of the screen? Jawabannya adalah tanda lebih dari itu atau the greater than sign. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl X untuk keluar dari Nano. Jadi di sini ada beberapa shortcut ya, yang seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada Ctrl G, Help, Ctrl X untuk exit, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba exit. Oke, kalau misalnya kita rewrite atau kita mengganti beberapa hal di file kita, contohnya seperti tadi, coba buka lagi ya. Oke, di sini mungkin saya akan melakukan beberapa modifikasi. Kemudian kita klik exit, maka dia akan melakukan konfirmasi apakah akan di save modified buffernya atau tidak. Kalau tidak di save maka yes, kalau tidak maka no. Saya pilih no aja. Oke, selanjutnya ya, kita bisa lihat tadi di Nano ada banyak tampilan untuk shortcutnya. Ctrl G juga untuk help screen. Kita mungkin akan coba ya untuk help screen ya. Oke, kita klik Ctrl G. Oke, ini adalah tampilan dari help screen-nya. Di sini ada beberapa komen yang bisa kita gunakan juga. Oke, navigasinya semua lengkap di sini ya. Oke, kita Ctrl X lagi. Ctrl X. Oke, part 3 yaitu working with configuration files. Jadi di Linux semua hal itu diperlakukan seperti sebuah file, termasuk memori, disk, monitor output, files, dan juga directories. Dari operating system itu sendiri, semua itu dianggap file. Dan mungkin tidak mengejutkan bahwa sistem itu sendiri dikonfigurasi melalui sebuah files. Jadi dikenal juga dengan namanya configuration files. Dan mereka biasanya text files dan digunakan di berbagai macam aplikasi dan juga layanan untuk menyimpan beberapa adjustment dan juga setting untuk beberapa aplikasi atau layanan yang spesifik. Dan
Semuanya di Linux itu bergantung pada configuration files untuk aplikasi atau layanan itu dapat bekerja. Dan user dengan izin yang mencukupi itu bisa memakai text editor untuk mengubah dari konten dari configuration files itu sendiri. Dan setelah perubahan itu dibuat, maka file yang sudah disimpan ini bisa digunakan untuk layanan atau aplikasi yang relate. Dan user bisa menspesifikasi bagaimana aplikasi itu akan berperilaku sesuai dengan konfigurasi yang sudah tadi mereka buat. Oke, kita langsung masuk ke step 1 ya, locating configuration files. Jadi penulis program itu define location of configuration dari program, baik itu layanan maupun aplikasi. Nah, karena itu dokumentasi harus dikonsultasikan ketika kita assessing the location of the configuration file. Nah, umumnya di Linux itu configuration files untuk konfigurasi dari aplikasi user ya, itu biasanya ditempatkan di user's home directory. Sedangkan untuk konfigurasi files untuk control system kemudian wide service itu biasanya ditempatkan di directory /etc ini ya. Dan user itu pasti punya permission atau izin untuk menulis atau mengkonfigurasi directory aplikasi mereka. Oke, langsung saja kita ke step yang pertama, yaitu kita akan menggunakan ls command untuk list all the files in the analyst home directory. Oke, caranya seperti ini. Kita buka terminal tadi ya. Kita buka terminal kita, kemudian kita ketikkan ls spasi -l. Oke, di sini akan muncul directory kita ya. Mulai dari start document, download, lab support, file, second drive, dan juga file yang baru saja kita buat di part sebelumnya, space.txt ini. Oke, selanjutnya adalah beberapa file akan ditampilkan seperti yang tadi ya. Dan kita lihat bahwa di antara 6 file ini tidak ada yang terlihat seperti configuration files ya. Lalu di mana letaknya configuration files itu? Nah, this is because it is convention to hide home directory hosted configuration files by preceding their names by a dot character. Jadi, untuk menemukan configuration files, kita harus menambahkan A. Ya, option to also include hidden files in the output. Oke, caranya adalah ketik ls spasi -la. Oke, nah di sini muncul semua file-file termasuk configuration files yang kita ingin lihat ya. Masuk bash history, bash logout, bash rc, dmrc, hidden profiles ini dan lain-lain gitu ya. Lalu kita bisa menggunakan command cat ya, cat untuk menampilkan konten dari kita pilih misalnya di sini .bashrc ya, file bashrc. Dan file ini digunakan untuk mengkonfigurasi terminal user specific, perilaku terminal dan kustomisasi. Oke, kita coba ya. cat.bashrc. Oke, kita sudah ini ya. Ini ada tulisannya editor, vim, kemudian ini. Nah, ini artinya apa? Jadi kita tidak perlu khawatir tentang sintaks dari bashrc. Mungkin seperti ini terlihat membingungkan ya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu terlalu mengubris hal itu. Nah, hal yang penting adalah bashrc ini contain konfigurasi untuk terminal. Jadi untuk terminal kita ini itu dikonfigurasi di dalam configuration files namanya .bashrc ini ya, yang sedang kita buka saat ini. Oke. Configuration files itu relate dengan user application dan umumnya ditempatkan di user's home directory. Sedangkan configuration files yang relate dengan sistem, wide service atau layanan ya, itu ditempatkan di directory /etc. Umumnya web service, print service, active service, dan email service itu contoh-contoh dari layanan yang memiliki pengaruh untuk semua sistem dan which configuration files are stored
dan itu disimpan di dalam /etc. Dan regular user itu juga tidak punya akses untuk menulis di /etc. Dan di sini ini penting karena ini membatasi ya kemampuan untuk mengubah sistem web service configuration hanya kepada root user saja. Jadi di sini saya sebagai root user ya di sini ya. Turunan command administrator root sudo command. Jadi nanti kita untuk ketika kita ingin berperilaku sebagai root user, kita harus menggunakan command ini sudo. Oke. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya use the ls command to list the contents of the /etc directory. Oke, kita akan membuka directory /etc ini ya. Caranya adalah kita ketikkan ls/etc. Oke, dan ini adalah isi dari directory etc kita. Di sini adalah ada banyak configuration files untuk beberapa layanan di sistem kita. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan command cat lagi ya untuk display, untuk menampilkan konten dari bash.bashrc. Ya, caranya adalah seperti ini. Oke, mana tadi? Oke, cat /etc/bash.bashrc. Oke, kita sudah masuk ya di dalam bashrc ini. Kemudian ya, hampir sama tampilannya seperti ini. Nah, sintaks dari bashrc ini kita akan bahas di lab ini ya. Dan kurang lebih filenya ini berisi perilaku yang default untuk shell untuk semua user. Jadi jika user ingin untuk mengkustomisasi perilaku dari shell-nya, itu default behavior-nya bisa di-override dengan mengedit file bashrc ini. Bashrc yang kita buka ini kita bisa edit ya kalau kita misalnya ingin mengkustomisasi dari shell. Kemudian yang ini karena ini adalah sistem wide service configuration, maka yang bisa mengedit ini hanyalah root user saja, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut kita akan menjawab pertanyaan di lab ini. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under etc with all the other system-wide configuration files? Jawabannya adalah karena regular user itu tidak punya izin untuk menulis atau mengoverride yang ada di dalam directory /etc itu ya. Karena Linux itu adalah operating system yang sifatnya multi-user. Jadi menempatkan user application configuration files di /etc itu bisa membuat user bisa mengkustomisasi dari aplikasi mereka. Oke, kita coba ya. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan mengedit dan menyimpan configuration files kita. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, configuration files itu hanya bisa diedit, dengan menggunakan text editors. Coba kita akan mengedit bashrc ya, untuk mengubah warna dari shell prompt dari hijau ke merah untuk user analysis. Jadi ini kan warnanya hijau nih, kita akan ubah menjadi merah. Langkahnya yang pertama yaitu kita buka SkyTE ya. Kita akan menggunakan SkyTE di sini. Ini kita minimize, kemudian kita buka menu, CyberOps, SkyTE text editor. Oke, di sini kita akan coba untuk membuka file bashrc ya. Oke. Kita akan buka file bashrc. Nah, kita pilih all files. Oke. Maka kita akan bisa membuka bashrc ini. Oke. Beberapa pengguna mungkin akan menemukan bashrc ini tidak akan ada di sini ya, karena sebelumnya kita harus centangin dulu show hidden files. Jadi kalau dia dimatikan, maka kita tidak akan menemukan file bashrc.
Jadi untuk menemukan file BSRC kita harus pastikan untuk show hidden files ini kita centang ya. Dan kemudian ini drop down-nya kita pilih all files. Kemudian kita baru bisa pilih bash rc ini. Kita buka. Oke, ini dia tampilannya. Dan kita misalnya mau mengedit warna dari prompt terminal kita ini dari hijau jadi merah. Caranya adalah seperti ini. Ini kan ada 32, ada angka 32 ini artinya hijau. Dan untuk mengubah jadi merah itu kalau tidak salah di sini ada 31 ya. Locate 32 and replace it with 31. 32 is the color code for green while 31 represents red. Oke, jadi kita akan mengubah dari 32 ini menjadi 31. Oke, setelah itu kita file, save ya. Oke, kita close. Dan kita lihat ternyata masih tidak berubah ya, masih warna hijau. Oke, tidak apa-apa. Maka kita bisa menjawab untuk pertanyaan lab ini. Did the terminal window which was already open also change color from green to red? Jawabannya adalah tidak ya, karena dia masih hijau. Lalu bagaimana dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi? Kita lanjutkan di langkah selanjutnya di sini. Setelah kita save, kita coba close terminal kita, lalu kita buka ulang ya. Kita buka ulang dan boom, maka akan berubah menjadi warna merah. Nah, lalu kenapa tadi masih berwarna hijau? Ketika kita sudah save file, lalu kita buka terminal yang belum kita close, itu masih berwarna hijau. Oke, jawabannya adalah karena bash rc file itu dieksekusi dan diterapkan ketika terminal itu pertama kali dibuka. Jadi sebelumnya ketika kita membuka terminal kemudian kita menyimpan file bash rc itu tidak akan terpengaruh dengan hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan untuk terminal kita. Oke, maka jawabannya saya akan ketikkan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita lihat the same change could have been made from the command line with text editor such as nano. Kita bisa melakukan perubahan yang sama ya. Kita akan mengubah warna ini dengan nano, GNU nano. Dari terminal kita akan type nano.bashrc ya. Oke, kita coba nano.bashrc. Oke, kita lihat kita di sini masuk ke file yang sama tadi seperti di SkyTE, cuma bedanya kita menggunakan GNU nano di sini ya. Dan ini 31 yang artinya merah masih ada. Kemudian misalnya kita akan mengubah menjadi warna kuning ya, kodenya warna kuning itu ada 33. 33 is the color code yellow. Kita akan mengubah dari 31 ini ke 33 ya. Oke, caranya adalah kita kita mengarahkan menggunakan keyboard ya, karena sekali lagi ini bukan graphical text editor. 33. Oke, lalu setelah selesai kita bisa exit, Ctrl X, kemudian jangan lupa save, yes, enter. Oke, dan masih belum ada perubahan ya, karena sekali lagi hanya di-apply ketika terminal itu pertama kali dibuka, atau ketika kita mengetikkan perintah baru atau command baru. Contohnya saya terserah saja, mungkin saya ketikkan bash di sini, maka akan berubah menjadi warna kuning untuk promptnya. Oke. Lalu step yang ketiga kita akan mengedit configuration files untuk services atau layanan. Nah, kita akan pertama membuka Nginx ya. Kita akan membuka Nginx configuration file dengan nano. Nah, configuration file name-nya di sini ada custom server.conf. Nah, untuk membukanya kita perlu command namanya sudo ya, karena sekali lagi ini hanya bisa dilakukan untuk root user saja. Nah, root user itu harus menggunakan sudo command-nya. Oke, perintahnya seperti ini, sudo nano min l /etc/nginx/ ini ya. Oke, saya akan coba sudo nano min l /etc/nginx/custom_server.conf.
Oke, custom underscore server.conf. Oke, enter. Oke, sudo password for analyst. Jadi di sini saya passwordnya adalah cyberops. Oh, sorry, salah. CyberOps. Oke. Di sini kita sudah masuk di Nano ya. GNU Nano untuk custom server.conf ini ya. Lalu kita ke bawah di sini. Oke. Nah, configuration file ini memiliki banyak parameter ya. Di sini ada banyak sekali, ada panjang di sini. Nah, kita hanya akan mengkonfigurasi dua saja. Yaitu yang pertama adalah port Nginx, distance on for incoming connection, dan yang kedua adalah directory di mana dia serve web page termasuk file index HTML-nya. Nah, kita akan pergi ke line 39, akan mengubah port number-nya dari 81 ke 8080. Dan ini akan mengatakan kepada Nginx untuk listen to HTTP request on port TCP 8080. Oke. Ke line 39. Mana line 39? Oke, ini dia. Nah, ini kan listen 81. Kita ubah ke 8080 ya. 8080. Oke. Lalu yang kedua adalah ke line 47 dan ubah path dari USR share Nginx HTML ke USR Nginx HTML /text underscore ed underscore lab. Dan hati-hati ya, ketika kita tidak boleh menghilangkan semikolon di bagian akhir line atau Nginx akan error. Jadi di sini ada semikolon, jangan sampai hilang atau jangan sampai diubah. Oke, tadi kita ke line 47. Nah, ini kita tambahin apa tadi? Text underscore ed underscore lab ya. Text underscore ed underscore lab. Oke, cukup. Maka selanjutnya kita akan save, Ctrl X kemudian save. X save. Yes. Oke, ini harusnya kita save custom server as the file name. Oke, benar. Oke, selesai. Lalu kita akan coba ya. Type the command below to execute Nginx using the modified configuration. Jadi kita akan eksekusi Nginx-nya pakai command sudo nginx min-c custom server command. Oke. Sudo nginx min-c, kita file yang tadi custom server.conf. Oh, sorry, ada typo di situ ya. Saya ulangi lagi. Sudo nginx min-c custom server.conf. Oke. Enter. Oke. Maka kita sudah berhasil untuk execute Nginx ya. Kemudian yang langkah yang selanjutnya kita coba membuka web browser. Kita buka Firefox kita ya. Oke. Kita akan tunggu sini sampai Firefox kita terbuka. Oke, kita sudah ada di halaman browser kita. Oke, selanjutnya kita bisa ini ya, di address bar ketikkan 127.0.1.2.80.80 untuk kita connect ke web server yang sudah di host ke local machine di port 8080. Nanti akan muncul page atau halaman yang relate ke lab ini. Oke, kita addressnya ini, kita coba kunjungi. Maka ada congratulations, as part of the working with text files lab you have successfully configured Nginx. Maka kita berhasil ya
untuk mengkonfigurasi Nginx. Oke, langsung selanjutnya adalah after successful opening the Nginx homepage, look at the connection message in the terminal window. Jadi terminal, kita lihat ya, kita ketikkan sudo nginx inc custom server.conf, maka akan terdapat unknown error di sini ya. Nah, what is the error message referring to? Jawabannya adalah error message itu di generate karena kita sudah successful untuk landing di web page connection ini ya. Dan itu terlihat juga dikarenakan karena ada file yang hilang seperti favicon.ico di lab support directory lab.support.files. Maka jawabannya adalah selanjutnya untuk mematikan Nginx web server kita ini ya, mengetikkan command sudo pkill nginx. Kita ke terminal, kita akan perintah sudo pkill nginx. Kita bisa tes apakah Nginx server ini sudah shutdown dengan menghapus history di web browser, lalu close dan membuka dan menutup dan membuka ulang web browser, lalu kita ke Nginx homepage yang sama tadi ya. Ini saya copy dulu, kemudian ini kita hapus step. Kita buka Firefox web browser kita. Pastikan historinya udah terhapus semua ya. Story, clear recent history. Kita lihat historinya udah empty ya. Kemudian kita coba untuk ketikkan sini, enter. Maka yang terjadi adalah problem loading page unable to connect. Artinya kita berhasil untuk shutdown Nginx kita. Maka jawaban adalah ini, does the web page appear? Jawabannya adalah tidak, no. Selanjutnya yaitu kita ada challenge question ya. Jadi can you edit the etc Nginx ini dengan SkyTE? Jawabannya adalah kita coba ya. Kita akan deskripsikan prosesnya nanti. Caranya adalah kita seperti biasa buka terminal. Bedanya ketika tadi kita menggunakan nano, sekarang kita menggunakan SkyTE. Caranya hampir sama, kita ketikkan sudo, cuma bedanya di sini kita pakai SkyTE etc nginx custom server.conf. Kita masukkan password kita. Dan kita akan diarahkan ke SkyTE text editor. Di sini ya kita bisa mengedit seperti yang kita lakukan tadi. Kita bisa mengubah portnya, kemudian kita bisa mengganti locationnya di sini dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Can you edit? Bisa. Remember because the file stored in the city. Dan kita tadi menggunakan password ya, karena yang hanya bisa mengedit hanya adalah root user. Jadi jawabannya adalah jadi ini adalah jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke refleksi. Jadi depending on the service, more option may be available for configuration. Jadi bergantung pada layanannya, mungkin opsi yang lebih banyak mungkin akan tersedia untuk dikonfigurasi. Dan lokasi dari configuration file ini, sintaks dan juga parameter itu bisa beragam ya, dari satu layanan ke layanan lain. Dan kita harus selalu konsultasi ke documentation untuk informasi yang lebih lanjut. Dan juga izin itu adalah yang paling umum, masalah yang paling umum. Jadi make sure kita punya izin yang
benar sebelum kita mengedit configuration files, yaitu sebagai root user. Dan layanan itu harus di restart sebelum kita melihat perubahan yang ada. Contohnya seperti tadi kita mengubah warna prompt pada terminal, itu kita tidak bisa langsung melihat perubahannya secara real time, tapi kita harus terlebih dahulu restart terminalnya. Jadi kita tutup lalu kita buka lagi, baru kita bisa melihat perubahan yang dilakukan ketika kita mengubah dari configuration files itu sendiri. Oke, mungkin cukup untuk praktikum lab dari working with text files in the CLI di hari ini. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Rusdi Glatia.